Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 7 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah Bersiap untuk Memimpin. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari kitab Kejadian bab 50 ayat 20. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, seperti kebanyakan pemimpin besar lainnya, Yusuf dalam perjanjian lama harus berusaha dalam kegelapan sebelum akhirnya dia dianggap layak untuk memimpin. Hampir 23 tahun sejak dia dimasukkan ke dalam sumur sampai dia berada di istana dan bersatu kembali dengan saudara-saudaranya dan visinya digenapi. Tapi dari situ dia belajar, kemajuan sejati hanya akan bisa dicapai kalau Tuhan merencanakannya. Promosi diri sendiri tidak akan berhasil. Dia mengerti bahwa promosi diri sendiri tidak akan pernah menggantikan promosi ilahi. Promosi diri sendirinya di depan saudara-saudaranya gagal total. Hanya pada saat dia tunduk sebagai budak dan memilih untuk bekerja dengan setia pada Potifar, jelas terbukti bahwa Yusuf disertai Tuhan. Di penjara, dia melayani kepala penjara. Dan lagi-lagi Tuhan menunjukkan kasih dan anugerahnya. Tapi waktu Yusuf berusaha sekali lagi mempromosikan dirinya dengan meminta bantuan juru roti Fir'aun, Tuhan membuatnya menunggu lagi. 2 tahun berlalu sebelum akhirnya Yusuf bisa berbicara dengan Fir'aun. Pada saat itu dia sudah belajar Tuhan yang memegang kendali, dan dia bertumbuh menjadi pemimpin untuk tujuan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, luar biasa, hari ini kita belajar dari Yusuf. Yusuf adalah anak bungsu dari Yakub, Israel. Israel adalah anak Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Yusuf yang lahir pada masa tua Yakub sangat disayangi oleh Yakub, oleh Israel. Dikatakan bahwa dia dibuatkan jubah yang maha indah, dan oleh kakak-kakaknya dia dicemburui karena dia diperlakukan berbeda. Pada satu ketika kakak-kakaknya membuang dia ke sumur. Oleh salah satu saudaranya diusulkan kalau dia dijual saja sebagai budak. Kebetulan ada kafilah dari saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir, dan dia dijual dengan 20 keping perak. Yusuf adalah rencana Tuhan, utusan Tuhan yang diutus mendahului saudara-saudara bahkan bangsanya untuk menyiapkan makanan pada saat paceklik orang-orang Israel datang ke Mesir. Dan Yusuflah yang menjadi pahlawannya. Dikatakan 23 tahun sejak dia dibuang dalam sumur menjadi budak dan bekerja di Mesir, dia akhirnya bisa bertemu dengan Fir'aun dan menjadi kesayangan Fir'aun. Tetapi waktu 23 tahun dilaluinya dalam kegelapan dan dalam usaha yang luar biasa. Selama 23 tahun Tuhan mengajarinya bahwa hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Berkali-kali dia yakin kalau dia mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Akhirnya dia belajar bahwa Tuhanlah sebenarnya yang memegang kendali hidupnya, dan dia menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada kehendak Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang ilahi dan membantu saudara-saudaranya bahkan bangsanya dari paceklik, dari kelaparan, untuk bisa hidup. Dia menjadi alat Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan banyak orang. Yusuf mengajari kita bahwa kita sebagai pemimpin atau calon pemimpin haruslah selalu hanya mengandalkan Tuhan. Jangan pernah merasa diri yang paling pintar dan bisa mengendalikan hidup kita sendiri tanpa bantuan Tuhan. Kita akan gagal. Saudara-saudara, kita sering sekali terlalu percaya diri dan mengatakan, "Oh, inilah jalan yang saya pilih. Oh, inilah jalan yang membuat saya menjadi sukses. Inilah jalan yang saya rencanakan. Dengan kemampuan saya berpikir, dengan kemampuan saya bekerja." Sama sekali tidak, saudara-saudara. Ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri,
dan kita melupakan peranan Tuhan, kita hanya akan jatuh ke dalam kegagalan demi kegagalan. Serahkan diri kita kepada Tuhan dan kehendaknya dan rancangannya. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap untuk memimpin. Bersiap artinya belajar dan berlatih terus-menerus setiap hari. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kapan kita siap untuk memimpin. Para kader yang saya cintai, pertanyaan kita hari ini, apakah Anda menunggu dengan sabar tuntunan Allah untuk menyiapkan Anda sebagai pemimpin, atau Anda mau berusaha sendiri? Selamat belajar dan berlatih, rendah hati, dan menyerahkan diri kepada Tuhan setiap hari, setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.